Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ya. Semangat, tetap semangat. Karena ini adalah materi terakhir untuk MPLS untuk hari Rabu ini, yaitu tanggal 15 Juli 2020. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Bapak Agus Iswanto. Saya mengajar mapel matematika. Tempat saya ada di Desa Purworejo, Kecamatan Purwodadi. Nah, yang ingin tahu wajah saya, kalau misalkan wajah di pojok kanan bawah ini tidak kelihatan, nah ini saya akan membesar ya. Ini adalah wajah saya. Ya, tahu ya sini siapa? Ya, ini adalah bintang Korea, namanya Lee Min Ho. Kalau kalian penyuka drama Korea pasti tahu. Oke, sekilas saja ya, santai-santai saja karena ini materi pengenalan, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, kita santai-santai saja, nggak usah tegang-tegang sekali ya. Oke, untuk materinya ya, sebelumnya materinya itu ya, cara belajar efektif dan pembelajaran dalam jaringan. Ya, adik-adik sudah tahu ya ini ya, cara belajar efektif dan pembelajaran dalam jaringan. Ya, bagaimana belajar efektif di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Tatap muka tidak bisa, pembelajaran di kelas ya tidak bisa. Bagaimana kita mencari strategi supaya pembelajaran itu juga bisa berjalan dengan efektif, ilmu juga bisa ditransfer, kalian juga bisa mendapatkan ilmu, kalian juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Ya, kita memanfaatkan ini jaringan atau daring ya. Nah, menurut surat edaran bahwasanya untuk pembelajaran dikarenakan adanya upaya pencegahan terhadap perkembangan COVID-19 maka dilakukan secara daring. Nah, sebenarnya inti dari proses atau inti dari pembelajaran itu sendiri itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, ini ada banyak sekali ya, nomor 1 sampai 14. Nanti bisa kalian catat sendiri itu. Mungkin nanti tugasnya suruh mencatat ini ya. Jadi pembelajaran dalam jaringan itu harus seperti apa? Kita definisi dulu ya. Definisinya bahwasanya belajar efektif itu merupakan cara belajar yang teratur, tuntas, berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik setelah bertanggung jawab. Nah, pembelajaran dalam jaringan atau daring itu sendiri merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya komunikasi dan informasi pengetahuan ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, belajar efektif dalam pembelajaran daring adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif yang dilakukan dengan media internet dan dapat dilakukan secara tatap muka. Ya, tatap muka. Di sini tatap mukanya secara online ya, tidak tatap muka secara ketemu person ataupun menggunakan aplikasi pembelajaran. Dan nanti akan kita kenalkan aplikasi saja yang bisa kita gunakan untuk memudahkan peserta didik dengan Bapak Ibu guru dalam hal pembelajaran. Kelemahannya di sini ya, bagi siswa yang gagap teknologi. Kalau ini saya yakin kalau anak-anak sekarang, anak-anak milenial, anak-anak 62 ya, anak-anak sekarang ini pasti kalau teknologi, HP, aplikasi itu sudah pasti tahu lah. Ya mungkin kalau dalam komputer ya, dalam mengetik atau software Excel dan sebagainya itu mungkin masih belum tahu. Tapi kalau dalam hal HP ya, game, aplikasi dalam HP itu saya yakin anak-anak sekarang itu sudah tahu semuanya lah. Kemudian tidak semua tempat tersedia fasilitas internetnya. Mungkin kadang di daerahnya ada yang sinyalnya tidak bagus gitu. Terus proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan.
koneksi internet yang lambat dan tidak handal dapat menimbulkan rasa frustasi. Beberapa subjek materi bisa saja sulit direalisasikan dalam bentuk e-learning. Media daring dalam pembelajaran. Nah, ini ada beberapa yang harus kita perhatikan ya dalam menentukan media apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama, perangkat yang dimiliki siswa di rumah. Nah, perangkat siswa dimiliki di rumah itu apa? Kebanyakan HP. Jadi nanti ya kita gunakan HP itu untuk pembelajaran daringnya. Kemudian spesifikasinya apa? Kebanyakan pakai spesifikasi HP dengan RAM 2 GB. Perhatikan kalau RAM 2 GB, kalau aplikasi yang berat-berat itu kan nanti jadinya lemot ya. Ya nanti kita pakai aplikasi yang tidak terlalu berat-berat. Dan akun sosmednya apa yang sering digunakan? WA. Berarti nanti kita juga gunakan WA dalam menggunakan pembelajaran. Dan koneksi internet siswa pakai 4G atau 3G. Nah, nanti kita gunakan yang menggunakan kuota itu tidak terlalu banyak ya. Biaya kuotanya juga akan kita perhatikan dalam penggunaan media pembelajaran. Beacon, nah ini kalau beacon atau video conference ya, ini secara tatap muka online ya, tetap akan kita gunakan meskipun tidak kita gunakan setiap kali pembelajaran, tapi tetap akan kita gunakan mungkin dalam 1 bulan sekali, dalam 2 bulan sekali, ataupun dalam 3 bulan sekali itu tetap akan kita gunakan untuk media beacon ini. Nah, jadi kesimpulannya yang nanti akan kita gunakan ya WhatsApp ya. Karena apa WhatsApp? Karena kalian itu punya WhatsApp semuanya, kebanyakan sudah punya WhatsApp semua, kecuali kalau HP yang masih poliponik ya, itu nggak ada WhatsAppnya. Kemudian pakai Google Form, YouTube, Beacon, ataupun aplikasi yang lain. Nah, aplikasi yang lain itu yang kita rekomendasikan yaitu apa? Ya itu ya Kuiper, kode soal atau Edmodo. Tapi nanti kemungkinan besar nanti kita akan gunakan Kuiper dalam aplikasi untuk mengerjakan soal-soal, tugas, materi pelajaran, nanti kita menggunakan itu. Nah, untuk cara daftarnya gimana Pak? Cara mendaftarnya, cara penggunaannya. Nah, untuk mengetahuinya nanti kalian bisa saksikan video ya. Videonya akan tayang ini sebentar lagi nih ya. Halo Kuiperian, apa kabar nih? Saat ini kakak Kuiper akan kasih tahu kalian gimana caranya mendaftar di Kuiper dan bergabung ke kelas guru kalian agar Kuiperian semua bisa mengerjakan tugas atau ujian secara online. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama, klik tautan learn.kuiper.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk Kuiperian yang sudah memiliki akun, silakan masukkan nama pengguna dan juga kata sandi. Kemudian klik tulisan masuk. Bagi Kuiperian yang baru menggunakan Kuiper, silahkan klik tulisan buat akun. Kemudian, Kuiperian semua akan menuju ke halaman informasi. Silahkan isi informasi dan data diri secara lengkap. Kakak kasih contoh ya. Nama depan, nama belakang, kemudian diisi kelasnya, kemudian nomor telepon. Pastikan nomor telepon di sini aktif ya, supaya ketika Kuiperian mengalami kendala nanti bisa dihubungi oleh kakak-kakak Kuipernya. Untuk email, opsional. Jadi, buat Kuiperian yang tidak memiliki email bisa mengosongkan bagian ini. Tapi, kalau Kuiperian punya email, silakan dimasukkan ya. Karena email ini akan digunakan untuk verifikasi akun kalian. Kemudian juga kalau akun kalian lupa passwordnya, maka nanti akan ada email konfirmasi yang masuk ke email di sini. Oke, berikutnya nama pengguna. Nah, nama pengguna ini harus unik Kuiperian. Tidak boleh ada yang sama. Kakak kasih contoh ya. Seperti ini.
Untuk kata sandi harus terdiri dari minimal 6 karakter dan merupakan kombinasi antara huruf dan angka. Nah, supaya mudah, kalian masukkan saja nama kalian, kemudian tuliskan tanggal dan bulan lahir kalian, seperti ini. Konfirmasi kata sandi, kalian tinggal mengulang saja. Nah, pastikan sama ya kata sandi dengan konfirmasi kata sandi. Kalau sudah, klik buat akun. Jadi deh. Nah, ini adalah halaman beranda, di mana Kuiperian bisa melihat video-video yang disediakan oleh Kuiper. Nah, untuk masuk ke kelas dan mengerjakan tugas dari guru-guru Kuiperian semua, silahkan klik logo yang ada di kanan atas. Kemudian, pilih profil. Di sebelah kiri, kalian akan melihat ada beberapa menu, yaitu pengaturan, Universitas Idaman, daftar kelas, keanggotaan sekolah, dan integrasi Facebook. Silakan pilih menu daftar kelas. Nah, nanti guru-guru kalian akan memberikan kode kelas yang berisi 7 digit. Silakan Kuiperian masukkan di sini. Kakak kasih contoh ya. Nah, kalau sudah, klik tulisan kumpul. Berhasil. Kuiperian sudah bergabung ke kelas yang dimana guru kalian memberikan tugas. Jadi, kalian tinggal ke beranda saja. Maka akan langsung otomatis muncul tugas yang diberikan oleh guru kalian. Cara mengerjakannya, kalian tinggal klik saja. Nanti akan muncul materinya di sini. Nah, sebelum mengerjakan, baiknya kalian membaca materinya terlebih dahulu. Setelah selesai, kalian baru bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Silakan dipilih dan langsung dijawab. Oke, seperti itu saja panduannya. Semoga Kuiperian semua terus semangat belajar dalam situasi apapun. Oke deh, semangat belajar Kuiperian. Oke, seperti itu ya untuk pendaftaran Kuiper dan cara kerja Kuiper seperti apa. Nah, terus nanti gimana Pak? Penggunaan aplikasi apa? Ya nanti ditunggu saja ya lewat grup kelasnya masing-masing. Nanti akan diberikan informasi, mungkin menggunakan WA, mungkin menggunakan YouTube, mungkin menggunakan Google Form atau Vicon, atau mungkin menggunakan Kuiper. Nanti tergantung dengan gurunya masing-masing itu menghendaki pakai aplikasi apa. Tapi secara garis besar untuk pembelajaran daring yang akan kita gunakan yang paling mudah, yaitu menggunakan WA. Kemudian untuk tugas-tugas kita bisa menggunakan Kuiper. Itu ya dari saya. Jangan lupa ya untuk channel dari SMA Negeri 1 Kulon, jangan lupa absen di situ, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke, itu dari saya. Sekian dari saya. Misalkan ada yang ditanyakan ya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sedikit ya dari Albert Einstein, hidup itu seperti bersepeda, guys ya. Kalau kamu ingin menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.